Halo semuanya, selamat datang di channel Reyok TV. Hari ini kita akan mengupas salah satu skandal terbesar yang mengguncang Hollywood, yaitu pesta liar P. Diddy yang kini sedang menjadi sorotan. Dari aturan aneh seperti penyerahan ponsel, hingga tuduhan serius tentang perdagangan narkoba dan dugaan kekerasan seksual, pesta-pesta ini menjadi simbol gaya hidup penuh kontroversi yang jauh dari publikasi media biasa. Apakah semua ini benar? Atau hanya bumbu skandal untuk menjatuhkan sang bintang? Mari kita bahas selengkapnya. Kontroversi ponsel. Kenapa tamu pesta P. Diddy harus menyerahkannya? Tamu yang hadir di pesta P. Diddy, menurut beberapa kesaksian, diminta untuk menyerahkan ponsel mereka. Semua ponsel disegel dalam kotak khusus yang diamankan oleh petugas. Salah satu mantan tamu yang bernama Tanya menyatakan bahwa aturan ini diterapkan sangat ketat, seolah-olah ada rahasia besar yang ingin dirahasiakan dari publik. Bayangkan, ketika Anda datang ke pesta, Anda langsung diminta untuk menyerahkan ponsel. Tidak boleh ada satupun foto atau video yang diambil. Ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesta-pesta ini? Apakah ini hanya demi menjaga eksklusivitas atau ada sesuatu yang lebih gelap? Pesta liar di kediaman P. Diddy. Barang bukti yang ditemukan polisi. Pesta-pesta di rumah Diddy bukan hanya soal kemewaan, tetapi juga dikenal sangat berbeda dari pesta selebriti pada umumnya. Menurut laporan, polisi menemukan ribuan botol minyak bayi dan pelumas dalam penggerebekan di kediamannya di New York. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa pesta-pesta tersebut mungkin lebih dari sekadar pertemuan biasa. P. Diddy dan timnya memang menolak semua tuduhan ini, menyebutnya sebagai propaganda untuk menjatuhkan nama baiknya. Pengacara P. Diddy, Erica Wolf, mengatakan bahwa seluruh berita tentang pesta liar P. Diddy adalah manipulasi media yang dilebih-lebihkan. Namun, dengan barang bukti yang ditemukan, sulit bagi publik untuk mengabaikan dugaan bahwa pesta ini mungkin melibatkan sesuatu yang tidak biasa. Gugatan dari Tony Buzbee. Ratusan korban mulai muncul. Tony Buzbee adalah seorang pengacara asal Texas, kini terlibat dalam kasus ini dengan mengajukan gugatan perdata. Tony mewakili korban yang mengaku telah mengalami pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan di pesta Diddy. Bahkan, Tony mengadakan konferensi pers untuk mengungkap bahwa lebih dari 120 orang telah atau sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Diddy. Menurut Tony, ini hanya permulaan dari skandal yang lebih besar. Jumlah korban yang muncul benar-benar menggemparkan. Dalam konferensi pers, Tony menyebutkan bahwa kasus ini bukan sekadar rumor. Ini adalah langkah hukum nyata yang didasarkan pada bukti-bukti kuat dari para korban. Namun, tim hukum P. Diddy mengkritik tindakan ini sebagai cari perhatian dan bukan bagian dari proses hukum yang sah. Bagaimana tanggapan publik tentang ini? Tentunya, skandal ini semakin menjadi perbincangan hangat. Obat pink kokain P. Diddy. Dugaan keterlibatan dalam kasus narkoba. Salah satu detail yang paling mengejutkan adalah penggunaan zat narkoba yang disebut pink cocaine. Zat ini adalah campuran dari beberapa bahan seperti ekstasi, ketamine, dan 2CB yang sering disebut Nexus. Menurut gugatan yang diajukan produser Rodney Jones, staf Diddy diperintahkan untuk selalu membawa pink cocaine dalam setiap pesta. Rodney menyebut bahwa zat ini menjadi obat andalan P. Diddy yang disajikan dalam pesta-pestanya di berbagai lokasi. Tak lama setelah penemuan ini, polisi di Buenos Aires menemukan zat serupa dalam tubuh Liam Payne
yang baru saja meninggal dunia akibat jatuh dari balkon hotel. Apakah ini hanya kebetulan? Atau mungkin ada keterkaitan antara jaringan narkoba ini dengan kasus yang menimpa P. Diddy? Apapun itu, fakta ini semakin memperkeruh citra Diddy di mata publik. Nasib P. Diddy di penjara. Jauh dari gaya hidup mewah. Meski memiliki kekayaan lebih dari 600 juta dolar, P. Diddy kini harus menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan di dalam penjara Brooklyn. Di dalam sel unit khusus, tahanan tidak memiliki akses ke fasilitas hiburan seperti televisi atau radio. Mereka hanya diizinkan membawa kebutuhan dasar, Alkitab, dan satu buku yang diganti setiap minggu. Bagi seseorang yang terbiasa dengan gaya hidup penuh glamor, kehidupan di balik jeruji pasti terasa sangat berbeda. Banyak yang berspekulasi apakah pengalaman ini akan mengubah pandangan P. Diddy, atau justru membuatnya semakin tegar menghadapi persidangan. Dengan persidangan yang dijadwalkan pada Mei tahun 2025, publik kini hanya bisa menunggu dan melihat apakah Diddy dapat bertahan dalam kondisi ini. Masa depan Diddy. Bagaimana kasus ini akan berakhir? Skandal yang melibatkan P. Diddy kini semakin mendalam dan rumit. Dengan lebih dari 120 korban yang telah muncul, kasus ini menjadi semakin sulit untuk dipatahkan. Jika Diddy terbukti bersalah, ia mungkin harus menghadapi hukuman penjara yang sangat panjang, bahkan mungkin seumur hidup. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah akhir dari karir P. Diddy? Atau mungkinkah dia hanya menjadi korban dari konspirasi yang lebih besar? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.